pemirsa, selamat datang di channel kami. Dan episode kali ini adalah episode yang sangat spesial karena ini adalah episode pertama kami. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri kami. Nama podcast ini adalah Ngai Kong atau terjemahan dari bahasa Hakka. Saya berbicara, saya ngobrol. Dan ini adalah hasil karya dari Paprika atau Putra Putri Hakka yang merupakan bagian dari Perhakas atau Persaudaraan Hakka Surakarta. Dan di episode pertama ini kami kedatangan seorang tamu yang sangat spesial. Mengapa spesial? Karena baru saja dilantik menjadi Ketua Umum Perhakas. Mari kita sambut Ko Jerry. Selamat datang Ko Jerry. Welcome to our channel. Di ini kesempatan spesial di mana ini adalah episode pertama kami dan kami mengucapkan selamat kepada Ko Jerry atas terpilihnya Ko Jerry menjadi Ketua Perhakas. Semoga amanah, semoga bisa memajukan Perhakas dan juga bisa menambah persaudaraan di antara Haknyin baik di Solo Raya maupun di seluruh Indonesia pada umumnya. Dan sebelum kita mulai perbincangan pada episode ini, saya ajak kita ngeteh dulu yuk. Mari Ko Jerry. Ya, mari kita minum. Ya. Lumayan seger ya sebelum kita memulai bincang kita pada kesempatan ini. Dan sebelum kita melanjutkan ke topik kita, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa komen di YouTube kami pada saat ini. Dan jangan lupa bagikan informasi tentang YouTube ini pada teman-teman agar juga makin banyak teman-teman yang tahu tentang channel ini sehingga membawa manfaat bagi makin banyak orang. Dan topik kita pada kali ini adalah tentang suku Hakka. Dan kebetulan Ko Jerry adalah seorang tokoh yang bisa menjelaskan tentang Hakka secara lugas dan tentu sangat informatif. Sebetulnya apa sih suku Hakka? Ya, jadi gini Utomo, suku Hakka ini memang memiliki sejarah yang sangat panjang sekali ya. Suku Hakka itu sebenarnya bukan suku, tapi merupakan salah satu etnis dari suku Han. Jadi di masa abad ya, jadi 400 Masehi itu dinasti Qing Timur itu adalah bagian dari tengah dari Chungko ya, di bagian Chungko di atas di wilayah utara. Nah, di sana itu sering terjadi peperangan pada saat itu ya, pada saat itu ya, peperangan maupun juga bencana alam ya, memang pada saat-saat itu memang tidak kondusif ya. Nah, akhirnya dari orang-orang Hakka di masa itu merupakan gelombang pertama ya, mereka itu Exodus yang pertama orang-orang Hakka ya itu lari ke sebelah utaranya Sungai Yangtze ya. Nah, di wilayah utara itu mereka masuk ke provinsi Hunan sama Jiangxi, kedua wilayah yang memang berdekatan dengan Sungai Yangtze. Nah, itu proses pertama Exodus karena peristiwa dari bencana maupun peperangan yang tidak kondusif, itu gelombang pertama. Nah, setelah mengalami satu perjalanan yang cukup panjang, ya itu sudah masuk di dalam sekitar di dinasti Tang, ya itu tahun 900 Masehi, ya itu terjadi pemberontakan lagi, ya pemberontakan oleh Huangzhou. Nah, ini akhirnya orang-orang Hakka di sana juga terjadi kegelisahan lagi, perang lagi, situasi seperti gitu, kekacauan politik. Akhirnya mereka lari lagi, ya turun lagi, ya lari ke Jiangxi dan ke Fujian. Itu mereka mengalami selama kurang lebih sampai 4 abad ya, hingga 4 abad di masa dinasti Song. Ya. Terus kemudian pada saat itulah antara 1000 sampai 1200 tahun itu, karena mereka disitulah mereka disebut itu seorang tamu, ya. Jadi tamu artinya mereka tuh nomaden, tidak punya tempat, dari satu tempat ke tempat lain selalu itu tamu, pendatang gitu kan.
jadi tamu. Nah, itulah sebutan daripada Hakka itu terjadi. Jadi sudah lama, sudah 1000 sampai hampir 1200 tahun ya pada masa itu. Nah, itu Eksodus yang kedua. Setelah itu terjadi lagi satu Eksodus lagi di masa mereka itu terganggu oleh ambisi dari Genghis Khan. Waktu itu memang itu raja daripada Mongol itu, dia kan menjajah sampai berapa kerajaan-kerajaan yang ada kan. Nah, sampai menyerang kepada dinasti Song. Ya, penyerangan itu mengakibatkan orang-orang Hakka itu akhirnya mereka juga harus mempertahankan hidup mereka, nyawa mereka, walaupun mereka juga ikut perang karena ada sebagian juga penuh dengan kekhawatiran. Itulah mereka akhirnya lari lagi menuju ke lebih selatan lagi. Ya, tadinya dari yang di tengah-tengah di Chungguo lari, terus kemudian daerah kan itu di daerah Henan itu ya, kemudian lari ke Guangdong ya, di provinsi Guangdong, provinsi Meizhou ya. Jadi makin ke selatan terus. Makin ke selatan terus. Nah, di dalam masa pelarian mereka ke tempat di situ, mereka kan juga sebagai tamu lagi kan. Nah, tamu pada itu dinasti Ming itu oleh Kaisar Qing itu mengalami kehancuran ya. Pada masa-masa itu terjadi peristiwa besar ya di provinsi Sichuan sana. Itu karena terjadi peperangan itu sehingga banyak mereka itu kan banyak tanah kosong karena kehancuran itu kan. Nah, itulah dikuasai oleh orang-orang Hakka ya. Itu tanah di sekitar di Hunan, di Hubei ya, itu dikuasai oleh orang-orang Hakka. Nah, karena orang Hakka itu yang namanya tamu pendatang, mereka butuh tanah, tidak punya properti, mereka menguasai tanah tersebut, kemudian mereka tuh ulet, mereka kerja ya, mereka mendirikan rumah dan segalanya, pertanian ya. Dan juga itu yang mengakibatkan ya terjadi satu masa lagi, yaitu keirian, kecemburuan dari penduduk setempat. Jadi terjadi kekacauan lagi, peperangan lagi. Nah, puncaknya di tahun 1850 yaitu terjadi peperangan sampai orang Hakka tuh yang dibunuh itu sekitar mungkin ada 100.000 lebih. Ya, orang Hakka. Nah, kondisi mereka yang tidak kondusif itulah akhirnya mereka tuh lari. Lari lagi kemana? Ada yang ke Taiwan, ke Singapura, ke Indonesia, kemana-mana. Sampai di seluruh Indonesia, seluruh dunia ya, bukan Indonesia. Ya, di Indonesia banyak juga ya. Mereka sudah terdampar di pulau, di Kalimantan, di Sumatera, bahkan di Irian, ya di Timur-Timur. Ya, itu yang disebut sebagai orang Hakka yang memang mengalami masa demi masa kesulitan dan kesulitan, sehingga dia dijuluki itu seperti sebuah bunga, itu namanya bunga delion. Saya nggak tahu kalau itunya apa ya. Bunga delion itu adalah bunga yang dia bisa bertumbuh di tanah yang gersang, tanah yang sulit, tapi semakin dia subur dan kuat ya. Nah, itu ya julukannya untuk orang Hakka. Oke. Tadi kita ngomong soal ya, jadi tamu. Makanya kita kalau dengar orang Hakka itu dipanggilnya Gejaren ya. Iya, jadi betul. Itu teman-teman mengapa orang Hakka itu juga dipanggil Gejaren, karena ternyata karena histori itu ya, oleh karena sejarah itu. Nah, sebetulnya ketika terjadi pergeseran atau ketika harus berpindah, sebetulnya apakah benar-benar ada diskriminasi pada saat itu sehingga yang mungkin apakah itu berpengaruh pada ekonomi mereka sehingga mereka harus berpindah-pindah terus, atau karena memang pure karena mereka dalam kondisi tertekan secara politik pada saat itu? Iya, sangat berpengaruh ya. Kalau karena mereka itu kan istilahnya orang yang sebagai tamu, tidak punya tempat, tidak punya properti, dan mereka harus bertahan hidup. Itulah yang membentuk gen dari orang Hakka itu ulet ya, tahan uji, tahan banting ya, dan berupaya, istilahnya udah nggak takut mati lah dengan situasi seperti kayak begitu. Dan mereka juga mendorong mereka itu untuk ya, karena makanya orang Hakka itu kan ada yang disebut sebagai orang Hakka, mereka bagaimana bisa bertahan hidup di satu tempat ya. Otomatis tempat-tempat yang mereka tempati itu kan bukan tempat yang sangat bagus. Ya, bukan yang strategis.
Nah, mereka tuh harus meningkatkan daya tahan hidup mereka untuk generasi mereka. Makanya orang Hakka itu selalu, ya selain yang perempuan itu ya, orang Hakka yang perempuan itu adalah rajin karena mereka tuh banyak bekerja. Ya kayak sebagai petani, sebagai peternak. Ya itu yang perempuan. Kalau kita boleh contoh, kalau di Indonesia tuh seperti di Bali itu ya, perempuan-perempuan yang bekerja. Tapi yang laki-laki itu, ya mereka tuh berjuang untuk mengasah kepintaran mereka. Pintaran macam apa itu? Ya mereka tuh sekolah. Oke. Supaya apa? Mereka tuh bisa bekerja di kerajaan atau di pemerintahan, kalau kita yang bisa menjadi kayak di sini kayak PSN lah. ASN ya? ASN. ASN. Nah, jadi itu yang mereka perjuangkan. Nah, mereka sekolah, mereka banyak belajar. Nah, itulah gen-gen orang Hakka yang terus sampai generasi saat ini. Jadi dari semua kisah yang tadi sudah dipaparkan tadi, kira-kira apa filosofi utama yang saat ini dipegang oleh Hakka, orang Hakka sangat teguh sampai saat ini, dari sejarah-sejarah yang ada, apa bisa pelajaran apa yang bisa diambil dari seorang Hakka? Orang Hakka tuh memang terkenal dengan keuletannya, kegigihannya, pertahanan hidupnya, beradaptasinya. Dimanapun juga dia bisa beradaptasi dan bisa menyesuaikan dengan budaya yang dimana dia tempati. Dan dia mudah sekali untuk belajar dan mempunyai satu etos kerja yang bagus. Dan di mana dia berada, di situ dia mempelajari budayanya dan dia bisa diterima di dalam lingkungan yang baru yang dia tempati. Nah, itulah satu hal yang menjadi ciri orang Hakka yang suka belajar, ya artinya sangat menjunjung tinggi tentang ilmu pengetahuan atau pendidikan. Jadi seorang Hakka itu adalah orang yang terpelajar, yang suka belajar ya. Betul. Dan itu kita bangga jadi orang Hakka. Ya. Nah, tadi kita berbicara juga, kita mendengar tentang sejarah di mana ada tantangan, ada ancaman. Nah, kita juga mendengar istilah Tulo. Tulo itu sebetulnya apa sih? Nah, Tulo itu adalah bangunan khas Hakka. Tu itu tanah, ya. Jadi Tulo, Tulo itu rumah. Jadi tanah liat, tanah, ya rumah yang dibuat dari tanah. Nah, itu banyak terdapat di daerah Fujian, ya di Provinsi Guangdong. Ya perbatasan antara Meizhou, ya di Meizhou dan Fujian itu banyak sekali, bentuknya macam-macam, terutama bentuknya bulat, ada yang juga yang persegi, ada yang juga segi 8, ya. Oh, jadi bentuknya nggak cuma bulat-bulat saja? Tidak, ya, tapi memang yang lebih populer itu bulat. Dan mereka itu kenapa bikin rumah seperti itu? Itu temboknya itu tebalnya itu hampir 1 meter. 1 meter Dari tanah dan kayu. Ya, dan di dalam satu itu mereka itu adalah satu kerabat yang tinggal di sana. Itu bisa ada 2 sampai 3 lantai rumah Tulo tersebut, dan di dalamnya itu ada tempat untuk pendidikan, ada tempat untuk logistik, ada ruang untuk sembahyang leluhur, ya untuk yang besar gitu ya. Nah itu bisa ratusan keluarga yang tinggal di sana, di dalam satu Tulo. Nah, dan ciri khasnya ya itu lagi, mereka itu hanya 1 pintu masuk. Hanya 1 pintu masuk. Nah untuk apa? Yaitu tadi, karena mereka di tanah orang itu kan sering terjadi perselisihan, kekacauan, ada musuh datang, dan mereka juga ada kayak lubang-lubang jendela yang bisa untuk mengintai selain untuk sirkulasi, untuk melihat dari seluruh keliling wilayah tersebut ada yang datang yang menyerang mereka atau tidak. Ya karena mereka pendatang tamu, mungkin ada yang senang, ada yang juga tidak senang kan. Nah mereka kan harus mempertahankan diri. Mereka bisa mendesain sebuah arsitektur yang luar biasa ini dulu itu, ya itu memang bangunan yang sampai saat ini sudah hampir 5 berapa ribu tahun ya. Itu UNESCO itu pernah Amerika tuh pakai pesawat melihat, dikira itu adalah gudang-gudang senjata. Untung tidak dibom, karena bulat-bulat kota kan. Nah, jadi sekarang udah dilindungi oleh dunia. Itu merupakan peninggalan budaya yang luar biasa dan masih ditempati di daerah sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah,
artinya kalau mereka tinggal di Tulo, itu mereka ada dalam satu komunitas. Mereka ada dalam satu komunitas. Apakah ada semacam sistem sosial atau strata sosial yang ada di dalam komunitas mereka? Pasti ada, ya, karena kegiatan-kegiatan mereka di dalam komunitas itu, mereka tuh bisa mempertahankan budaya-budaya, seni, ya, itu mereka rayakan tuh bersama di dalam komunitas tersebut. Lebih mudah kan mereka mengumpulkan kan. Nah, sehingga juga kita tahu dengan komunitas yang mereka yang terkumpul ini, mereka juga sangat terkenal dengan kuliner-kuliner mereka. Mereka menciptakan banyak sekali makanan-makanan, karena orang Hakka itu kan tinggalnya kebanyakan di daerah pergunungan, bukan di tepi pantai. Nah, itu sehingga mereka juga banyak terjadi seni misalnya lagu sanko, ya, karena mereka kan banyak petani kan. Mereka tuh sering teriak gitu ya, kayak kalau di Indonesia mungkin ya seperti kayak orang Batak berpantun, ya itu namanya Chongsanko. Nah, san itu gunung, ko itu lagu gunung gitu ya. Nah, nyanyi. Jadi itu lagu sanko itu sangat terkenal sekali. Dan mereka punya alat musik juga seperti olhu, tapi simple. Dia punya musik ya, nada musiknya itu sangat simple sekali. Dan juga ada yang yang dia dua bambu itu bunyikan itu ya. Nah, itu seperti itu, seni mereka tuh memang khas banget. Khas banget ya. Nah, selain masalah seni itu, apakah ada hal-hal lain yang membedakan antara suku Hakka dengan suku-suku yang lain? Ya, secara garis besar semua kalau suku-suku yang dari Cungko itu sama. Tapi yang membedakannya itu satu tadi, ya, keuletannya mereka, kulinernya mereka, dan budayanya mereka memang berbeda. Ya, kan setiap suku itu punya budaya masing-masing. Nah, orang Hakka juga begitu. Ya, seperti kayak Pak Camke, Nyong Teufu, ya, itu sayur yang sangat-sangat enak dan sangat dikagumin dan sampai sekarang sangat terkenal. Terkenal ya, masakan Hakka ya. Masakan ya? Termasuk Keunyu juga ya. Satu lagi, Ham Choi Kon. Oh ya. Ham Choi Konnya itu punya orang Hakka itu adalah mereka mengawetkan itu sawi hijau itu ya. Mereka awetkan, diasinkan untuk musim-musim tertentu, tapi kalau dimasak tuh wangi sekali. Jadi itu memang keahlian orang Hakka untuk Ham Choi Kon itu. Wah, sip. Jadi lapar nih. Kita habis bahas soal makanan. Nah, tadi kan bicara soal budaya yang unik dibandingkan dengan suku-suku yang lain. Nah, apakah ada festival atau acara-acara budaya yang memang khusus hanya dirayakan oleh orang Hakka, bukan oleh suku-suku yang lain? Mungkin ada beberapa suku juga merayakan, cuman mungkin pemakanannya berbeda. Saya ambil satu contoh ya, misalnya kita ada perayaan Pu Tian Chon. Pu Tian Chon itu adalah 15 hari, 20 hari atau 20 hari ya, setelah Imlek, itu kue ranjang, ya, itu kemudian dikukus lagi, dimasak. Ya, kalau sekarang kan variannya macam-macam, biasa dikukus, dikasih santan atau apa, itu yang jelas dikukus. Mereka makan itu pada masa tersebut itu adalah musim hujan. Jadi mereka itu makan itu artinya menambal langit yang bocor supaya tidak membuat mereka gagal panen. Karena masa itu kan musim semi mulai bercocok tanam kan, mereka mulai pembibitan. Karena memang orang Hakka itu terkenal sebagai petani. Gitu. Oke. Sedikit flashback. Tadi kan di cerita awal tuh kan tentang sejarah di mana suku Hakka menghadapi berbagai macam konflik yang ada. Nah, bagaimana keadaan suku Hakka saat ini, terutama dalam hubungannya dengan suku-suku yang lain, Go? Ya, seperti saya ceritakan dari awal tadi bahwa orang suku Hakka adalah orang yang nomaden yang tinggal di setiap tempat, dia itu mudah sekali beradaptasi. Ya, makanya mudah diterima juga. Ya, memang ada faktor-faktor orang iri ya. Karena pendatang tuh perjuangannya kan dia kan keras.
akhirnya dia berhasil. Mungkin ada yang iri seperti yang kasus terjadi yang tadi saya ceritakan. Nah demikian juga saya menganggap bahwa orang HK itu sangat mudah beradaptasi. Buktinya kenapa? Seluruh penjuru dunia, kata orang, di mana ada matahari terbit, di mana ada Huaren, ya, di situ ada keciaran. Oh iya. Nah, berarti mereka bisa bertahan hidup karena mereka bisa beradaptasi. Itu sebagai bukti kan? Iya, betul. Nah, tadi kan disebutkan bahwa suku Hakka itu tersebar sampai seluruh dunia ya. Nah, apakah sampai sekarang masih banyak yang ngomong Kong Hakfa sampai saat ini? Kalau menurut beberapa info yang sering kita melihat, itu tergantung dari wilayah-wilayah di mana komunitasnya yang banyak. Ya, misalnya contohnya kalau kita di Indonesia, di daerah Aceh, komunitas orang Hakka itu banyak sekali. Jadi mereka tiap hari omong Hakka. Di daerah Kalimantan Barat, ya. Dialeknya sama atau beda itu? Itu ada 2. Sebenarnya ada beberapa. Oh, ada beberapa ya. Yang di Indonesia yang paling banyak itu adalah Popoha sama yang Mejo. Masih ada lagi yang versi Taiwan. Ya, Hakka tuh ada bahasa Hakkanya tuh banyak varian. Ya. Jadi banyak dialek. Jadi beda-beda seperti bahasa Jawa kan juga begitu kan. Ada Jawa Pekalongan, ya Jawa Timur, ya Jawa Jogja, Semarang, Purwokerto, itu kan agak berbeda. Nah demikian juga bahasa Hakka. Karena sangat dipengaruhi oleh kedekatannya mereka, daerah tersebut dekat dengan suku apa. Misalnya orang Hakka yang ada di daerah Fujian, otomatis bahasanya akan sangat dipengaruhi oleh bahasa dari Hokkien. Ya. Jadi ada tercampur ya istilah-istilahnya. Nah demikian juga di dalam bahasa Hakka. Ya, jadi seperti ada di, kalau tidak salah, Suriname. Suriname sana. Di Suriname juga ada ya? Oh, itu ada. Bahkan itu presidennya itu atau wakil presidennya itu adalah orang Hakka. Dan mereka di sana itu berbicara bahasa Hakka di pasar-pasar. Ya, ada lagi satu pulau yang di mana itu juga presidennya itu orang Hakka juga. Pulau kecil, satu negara kecil. Saya lupa namanya. Nah, itu juga di sana tuh mayoritas mereka omong bahasa Hakka. Termasuk di Timur Timur. Ya, Timur Timur itu banyak orang Hakka. Di sana banyak orang yang bisa omong bahasa Hakka. Bahkan sampai Timur Timur juga ya? Iya. Timur Timur, Suriname, pokoknya di seluruh dunia ada orang Hakka. Dan masih ngomong Hakfa. Masih bisa Kong Hakfa, teman-teman. Nah, dari Hakka yang tersebar banyak ini, mungkin kita pengen tahu nih, sebetulnya ada tokoh-tokoh Hakka yang terkenal atau enggak sebetulnya? Oh, banyak sekali. Ya, kalau kita ambil di Cungko itu adalah Deng Xiaoping. Siapa yang tidak kenal? Oh, orang Hakka juga ya? Oh, iya, itu reformasi Sun Yat-sen di Taiwan. Sun Yat-sen juga? Iya, itu kan peristiwa mereka lari kan ke Taiwan. Ya. Oh, kalau kita bicara lagi Aquino. Ya, orang Hakka juga. Kemudian yang di Thailand, ya sekarang sampai adiknya sudah menjadi apa? Thaksin ya. Thaksin. Ya, sekarang adiknya yang perempuan ya. Nah, itu juga orang Hakka. Lee Kuan Yew, Singapura, ya banyak. Ya, kita di Indonesia juga banyak sekali tokoh-tokoh Hakka yang menjadi pejabat. Ya, apalagi di pasca reformasi ini kita tahu ada Ahok, ya sekarang di Bangka Belitung juga ada. Ya, terus di NTT itu juga ada orang Hakka juga, ya, yang sekarang menjadi wali kota, banyak sekali. Oh, banyak sekali ya? Iya. Bangga dong kita jadi orang Hakka ya? Pasti kita harus bangga. Nah, sebelum kita lanjut, kita ngeteh lagi yuk. Mungkin sudah haus. Mari. Dengan sejarah yang ada, bagaimana sudah dibuktikan bahwa orang Hakka itu orang yang resilient, orang yang punya daya juang yang luar biasa. Nah, bagaimana pandangan Coach Jerry tentang bagaimana orang Hakka harus menghadapi masa depan dan khususnya saat ini di mana tantangan begitu besar dan bukan hanya terjadi di suatu daerah atau secara regional tapi secara global saat ini sedang mungkin ada gonjang-ganjing. Bagaimana seorang Hakka menghadapi hal-hal itu? Ya, saya pikir kita kan sudah dilahirkan sebagai orang Hakka dan sudah mempunyai gen yang tadi, ya. Saya kira orang Hakka harus terus banyak belajar, ya, untuk menghadapi tantangan zaman. Terus yang kemudian, kedua, orang Hakka itu harus terus mempertahankan
kita punya nilai-nilai budaya Hakka. Jadi jangan sampai hilang ya. Seperti ya budaya kuliner, budaya mau belajar, budaya beradaptasi, budaya menghargai ya, tata krama. Orang Hakka tuh mempunyai tata krama yang sangat luar biasa sekali. Ya, dari kita panggil kita punya orang tua ya, dari level ke level ada panggilannya masing-masing ya, dari su apa sukung tai pakung ya, tai pak kung itu ada semua. Ada semua nah, ya. Itulah Tergantung kita masih ingat atau kita enggak. iyalah kita Kan harus itu, ya. iya kita harus dari generasi ke generasi ini harus diajarkan ya supaya kita terus bisa mempertahankan budaya-budaya yang ada dan kita juga terus akan mengembangkan ya. Itu saya pikir untuk menghadapi tantangan seperti itu. Dan saya yakin orang Hakka di manapun dan zaman apapun dia akan tetap bisa bertahan karena sudah merupakan satu gen yang punya keuletan dan mudah beradaptasi dengan keadaan apapun. Oke. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih sebelum kita menutup podcast kita pada kesempatan ini. Mengapa kita harus bangga menjadi orang Hakka? Ya, kita harus bangga menjadi orang Hakka. Kenapa? Karena orang Hakka ya itu adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi, mencintai pendidikan, dan sangat bisa menjunjung tinggi budaya-budaya Hakka. Nah, dengan kita sebagai orang Hakka dan kita dimanapun juga di seluruh dunia, yang tadi saya sebutkan, di mana ada matahari, di situ ada Tionghoa, di mana ada orang Tionghoa, di situ pasti ada orang Hakka. Makanya kita bangga, karena apa? Di seluruh dunia yang kita injak, kita pasti mempunyai keluarga kita. Ada satu istilah, Hakka nyin yit sim. Nah, artinya orang Hakka mempunyai satu hati. Satu hati, one heart. Ya. Ya. Oke, Coach Jerry, terima kasih untuk waktu yang sudah disempatkan sehingga kita bisa mengadakan podcast saat ini, dan tentunya podcast ini tentu akan sangat bermanfaat bagi sobat-sobat Paprika sehingga melalui ini kita bisa tahu sebetulnya apa sih Hakka dan mengapa kita harus bangga menjadi orang Hakka. Dan sebelum kita akhiri, jangan lupa teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik, sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Ngaikong. Nyiti mo. Sampai jumpa di podcast berikutnya.